Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rascal Castro, NPM 2017-43500-614 dari kelas X7B dengan mata kuliah Riset Operasional. Di sini saya akan membahas salah satu contoh kasus pemodelan linear programming kasus minimasi, penyelesaian dengan metode grafik. Di video saya sebelumnya itu membahas salah satu contoh kasus maksimasi. Saya akan membahas soal nomor 3, example 3. Kantor Sumber Daya Manusia bekerja untuk menerapkan kenaikan gaji untuk sekretaris administrasi baru dan fakultas di perguruan tinggi komunitas. Sekretaris administrasi mulai dari $28.000 dan fakultas baru menerima $40.000. Perguruan tinggi ini menentukan presentasi kenaikan untuk dialokasikan ke setiap kelompok. Mengingat perguruan tinggi akan mempekerjakan 8 sekretaris dan 7 fakultas di tahun ajaran mendatang. Perguruan tinggi ini memiliki paling banyak $5.000 untuk dikenaikan. Berapa presentasi peningkatan untuk setiap kelompok? Di sini saya membuat poin dari soal tersebut, yaitu sekretaris administrasi sama dengan mempekerjakan 8 sekretaris dengan gaji $28.000 per sekretaris. Yang kedua, fakultas baru sama dengan menyediakan 7 fakultas dengan biaya $40.000 per fakultas. Nah, yang pertama saya menentukan variabel X, yaitu presentasi kenaikan untuk sekretaris, dan Y, presentasi untuk kenaikan fakultas. Yang kedua, saya menentukan fungsi tujuan, di mana X sama dengan $28.000 dikali 8 sama dengan $224.000. Kenapa saya kalikan $28.000 dikali 8 orang? Karena kan tadi sudah dijelaskan pada soal ada 8 sekretaris ya. Dengan gaji sekretaris itu $28.000 per sekretarisnya. Dan Y sama dengan $40.000 dikali 7 sama dengan $280.000. Sama seperti variabel X tadi, variabel Y juga dikalikan 7 karena menyediakan 7 fakultas dengan biaya $40.000 per fakultasnya. Jadi dapat kita tentukan Z sama dengan 224X plus 280Y. Yang ketiga, tentukan fungsi kendala. Yang pertama, 224X ditambah 280Y kurang dari sama dengan 5. Kenapa kurang dari sama dengan 5? Kan dibilang tadi pada soal perguruan tinggi ini memiliki paling banyak 5.000 untuk dikenaikan. Anggap saja 5. Nah, dan X lebih dari 0 serta Y lebih dari 0. Karena tadi kan dimana kan kalau kenaikan itu kan pasti lebih dari 0 nilainya ya, tapi tidak melewati batas dari yang sudah ditentukan tadi. Nah, selanjutnya kita yang keempat yaitu membuat grafik, di mana variabel persamaan Z tadi 224X ditambah 280Y sama dengan 5. Nah, kita misalkan X sama dengan 0, lalu kita masukkan nilai variabel X 0 ini tadi ke variabel ke atas itu. Berarti 224 dikali 0 ditambah 280Y sama dengan 5. Di mana nilai Y sama dengan 5 per 280. Lalu hasilnya yaitu 0,018. Dan yang selanjutnya kita anggap aja Y ini nilainya 0. Jadi kita nilai Y ini masukin juga ke persamaan atas, yaitu 224X ditambah 280 dikali 0 sama dengan 5. Maka nilai X sama dengan 5 per 224 sama dengan 0,022. Itu 0,018 dan 0,022 ini merupakan persamaan 1. Selanjutnya persamaan 2 yaitu X sama dengan 0 dan persamaan 3 yaitu Y sama dengan 0. Kita lihat pada grafik. Di sini saya membuat grafik X ke kanan dan Y ke atas. Di mana nilai X ini itu sebenarnya terserah kalian gimana, senyamannya kalian atau semaunya kalian aja. Kalau saya itu mengambilnya cuma berapa poin aja, 0,08, 0,16, langsung lanjut 0,24. Tapi kalau kalian mau ngambilnya lebih kecil nilainya nggak apa-apa, tapi menurut saya ini lebih simple gitu, biar nggak banyak poin-poin angkanya di bawah. Jadi saya ambil 0,08, 0,16, dan 0,24. Nah, tadi kan di sini kan sudah didapat dari persamaan 1 tadi kalau nilai X itu 0,022.
Ya udah, kita langsung masukin aja nilai ini, X yang dari persamaan 1 ini ke grafik. Di mana 0,022 ini ada di sebelum 0,24. Nah, lalu kita masukkan nilai Y pada persamaan 1 0,018 ke grafik yang ada di variabel Y, di mana kita masukkan juga nilai dari variabel Y ini tadi 0,018 itu ada di sebelum 0,24. Titiknya ada di sini. Lalu kita sambungkan antara titik variabel Y dan titik variabel X. Maka dapat grafik bentuknya seperti ini. Karena nilai ini tadi ada batasnya yaitu $5.000, berarti kan tidak boleh lebih dari $5.000. Jadi karena itu kurang dari $5.000, seperti di video saya sebelumnya, jika grafiknya itu kurang dari, maka bagian arsirnya itu ada di dalam bagian grafik. Tapi jika nilainya itu lebih dari, maka arsirnya itu ada di luar grafik. Nah, karena ini tadi nilainya kurang dari, maka bagian arsirnya ada di bagian dalam grafik. Selanjutnya yaitu yang kelima, kita mencari solusi. Cara mencari presentasi kenaikan minimum yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok, yaitu persamaan tadi yang udah kita tentukan dari awal, Z sama dengan 224X ditambah 280Y. Maka kita mencari titik A. Titik A ini tadi adanya di sini, di 0,0. 0,0 ini berarti titik X, Y 0,0. Dan ini titik C ini kenapa 0,022,0? Karena titiknya itu X, Y. X-nya tadi kan sudah kita lihat tuh. Nah, 0,022, 0 berarti X, Y. Dan titik B, X, 0, 0,018. Kenapa 0 dan 0,18? Karena nilai X-nya tadi 0 dan nilai Y-nya ini 0,018. Maka saya tulis seperti ini. Titik C juga dan titik A. Titik A sengaja tidak saya tulis karena kan sudah tahu itu 0,0. Maka kita cari nilai pada titik A. Masukkan poinnya tadi, X-nya tadi 0, Y-nya 0 pada persamaan di atas. Berarti Z sama dengan 224X ditambah 280Y. Maka 224 dikali 0 ditambah 280 dikali 0 sama dengan 0 hasilnya. Lalu kita mencari nilai titik B. Masukkan persamaan 2 ke persamaan 1. Persamaan 2 tadi maksudnya ini, X sama dengan 0 ke persamaan 1. Nah, lalu dapat X-nya tadi 0, Y-nya 0,018. Maka kita masukin nilai X dan Y ini tadi ke persamaan Z tadi. Lalu Z sama dengan 224X ditambah 280Y sama dengan 224 dikali 0 ditambah 280 dikali 0,018, dapat hasilnya $5,04. Ini udah pasti lebih dari 5 ya. Tadi kan maksimalnya kan 5. Maka kan tidak boleh lebih dari 5. Lalu selanjutnya kita cari nilai pada titik C. Masukkan persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, jadi nilai X-nya tadi kan udah kita tentuin pada di sini. Pada persamaan 1 0,022. Nah, di sini X-nya 0,0022 dan Y-nya itu 0. Kita masukin nilai X dan Y tersebut ke persamaan Z. Z sama dengan 224X ditambah 280Y sama dengan 224 dikali 0,022 ditambah 280 kali 0. Dapat hasilnya 4,928. Nah, kita bisa narik kesimpulan dari ketiga titik ini. Nilai mana yang tidak melewati batas maksimum atau tidak melebihi batas, dan juga nilai mana yang memiliki keuntungan paling rendah. Dapat kita simpulkan bahwa untuk memperoleh presentasi kenaikan gaji pada masing-masing kelompok, maka nilai X sama dengan 0,022 dan Y sama dengan 0 dengan total kenaikan sebesar 4,928. Kenapa total kenaikan 4,928? Karena tadi kan sudah dilihat pada soal, sudah ditentukan pada soal, jika perguruan tinggi ini hanya memiliki paling banyak $5.000 untuk dikenaikan. Nah, kan fungsi kendalanya tadi kurang dari sama dengan 5. Nih, kurang dari sama dengan 5, maka tidak boleh lebih dari 5.
kalau nilai titik B ini sudah pasti lebih dari 5, itu tidak bisa dikatakan total kenaikan gaji. Maka menurut saya kenaikan total gaji itu sebesar 4,928 pada masing-masing kelompok. Sekian presentasi dari saya dan juga penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang dimengerti. Kepada Tuhan juga saya mohon ampun. Terima kasih untuk semua rekan-rekan sesama mahasiswa. Terima kasih juga untuk Ibu dosen yang telah memberikan materi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.